Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafli Hayak dengan NIM E1A123-120. Pada pembagian tugas drainase yang telah diberikan oleh Bapak dosen Pak Agustan, di sini saya mengambil bab 13 dengan judul konstruksi dan pemeliharaan infrastruktur. Pada poin 13.1 yaitu metode konstruksi, open cut dan slash. Pemilihan metode konstruksi merupakan keputusan strategis yang mempengaruhi biaya, waktu, dampak sosial, dan keberlanjutan proyek infrastruktur drainase dan sewerage. 13.1.1 Metode open cut atau galian terbuka. Metode open cut adalah teknik konstruksi konvensional di mana trenches atau parit digali terbuka untuk instalasi pipa, kemudian ditimbun kembali setelah pipa terpasang. Adapun tahapan-tahapan open cut itu ada 6. Yang pertama, marking dan survey, yaitu penandaan trase pipa di lapangan. Yang kedua, excavation, yaitu penggalian trenches dengan ekskavator ataupun dengan cara manual. Yang ketiga, bedding preparation, yaitu persiapan dasar galian dengan pasir atau kerikil. Yang keempat, pipe installation, yaitu penempatan dan penyambungan pipa. Yang kelima, backfilling, yaitu penimbunan bertahap dengan kompaksi. Yang keenam dan yang terakhir, reinstatement, yaitu pemulihan permukaan. Contohnya seperti aspal, paving, atau landscape. Adapun kelebihan dan kekurangan open cut, yaitu untuk kelebihannya yang pertama, biaya per meter lebih rendah untuk galian dangkal, kurang lebih 3 meter. Yang kedua, teknologi sederhana, tenaga kerja lokal dapat kita libatkan. Yang ketiga, inspeksi visual lebih mudah selama instalasi. Yang keempat, fleksibel untuk perubahan desain lapangan. Dan untuk kekurangannya, yang pertama, gangguan lalu lintas dan aktivitas masyarakat yang cukup signifikan. Yang kedua, risiko kecelakaan kerja seperti longsor atau utilitas terputus. Yang ketiga, dampak lingkungan seperti debu, noise, dan erosi tanah. Dan yang keempat, waktu reinstatement permukaan memperpanjang durasi proyek. Lanjut pada poin 13.1.2 yaitu metode trenchless atau tanpa galian. Metode trenchless adalah teknik instalasi atau rehabilitasi pipa dengan gangguan minimal terhadap permukaan tanah. Cocok untuk area yang padat perkotaan. Adapun jenis metode trenchless yang pertama itu ada HDD atau horizontal directional drilling dengan deskripsi bor horizontal terarah untuk instalasi pipa baru. Pengaplikasiannya pada crossing sungai, jalan, rel dengan kedalaman 3 hingga 30 meter dan diameter 100 hingga 1200 mm. Metode kedua ada pipe bursting dengan deskripsi pecahkan pipa lama, tarik pipa baru sekaligus. Pengaplikasian rehabilitasi pipa rusak pada kedalaman 1 hingga 10 meter dengan diameter 100 sampai 600 mm. Metode selanjutnya ada slip lining dengan deskripsi masukkan pipa baru ke dalam pipa lama. Aplikasinya rehabilitasi struktural. Kedalamannya 1 hingga 15 meter dengan diameter 100 hingga 800 mm. Kemudian ada
CIPP atau Cure in Place Pipe dengan deskripsi lining resin yang dikeraskan dalam pipa lama. Pengaplikasian rehabilitasi non-struktural kedalaman 1-10 meter. Diameter 100 hingga 2400 mm. Microtunneling dengan deskripsi mesin bor remote untuk instalasi presisi yang cukup tinggi. Aplikasinya jalan utama dan area sensitif. Kedalaman 5 hingga 50 meter. Dengan diameter 300 hingga 3000 mm. Adapun kelebihan dan kekurangannya, yang pertama yaitu kelebihan minimal gangguan permukaan seperti lalu lintas serta aktivitas ekonomi. Yang kedua, risiko kecelakaan kerja lebih rendah karena tidak adanya galian yang terbuka. Yang ketiga, waktu konstruksi lebih cepat untuk crossing kompleks. Yang keempat, dampak lingkungan lebih kecil, debu, noise yang cukup minimal. Adapun kekurangannya adalah yang pertama, biaya per meter itu lebih tinggi karena menggunakan peralatan khusus serta operator yang cukup ahli. Yang kedua, memerlukan survei geoteknik detail sebelum melakukan eksekusi. Yang ketiga, keterbatasan vendor dan teknologi di Indonesia. Yang keempat, kesulitan inspeksi visual selama instalasi. Pada poin 13.1.3 yaitu kriteria pemilihan metode konstruksi. Pada formula 13.1 yaitu analisis biaya komparatif atau bisa kita sebut dengan BCR, biaya open cut dikurang biaya transless dibagi manfaat transless, di mana BCR lebih dari 0 itu berarti transless lebih ekonomis, tetapi jika BCR kurang dari 0 berarti open cut yang lebih ekonomis. Manfaat termasuk pengurangan gangguan lalu lintas, percepatan waktu, dan pengurangan resiko. Untuk panduan pemilihannya, pada kedalaman kurang lebih dari 3 meter plus area terbuka, lebih baiknya menggunakan open cut. Dan untuk kedalaman lebih dari 3 meter plus area padat, sebaiknya menggunakan transless. Pada crossing jalan utama atau sungai, sebaiknya menggunakan HDD atau microtunneling. Pada rehabilitasi pipa existing, sebaiknya menggunakan pipe bursting atau CIPP. Untuk anggaran terbatas dan tenaga lokal, sebaiknya menggunakan open cut. Dan untuk waktu kritis serta gangguan minimal, sebaiknya menggunakan transless. Lanjut pada poin 13.2, pekerjaan galian dan penerapan. Pekerjaan galian merupakan aktivitas berisiko tinggi dalam konstruksi infrastruktur bawah tanah. Perencanaan yang matang dan pelaksanaan sesuai standar K3 sangat penting untuk mencegah kecelakaan. Pada poin 13.2.1 yaitu klasifikasi jenis tanah untuk galian. Pada tabel berikut terdapat beberapa jenis tanah, karakteristik, sudut kemiringan aman, serta shoring yang diperlukan. Untuk jenis tanah pertama yaitu tipe A atau stabil dengan karakteristik lempung keras dan batuan lunak. Sudut kemiringan aman 3/4/1 dalam kurung 50 derajat. Shoring yang diperlukan kurang lebih 1,5 meter depan. 1,5 meter depth. Jenis tanah kedua tipe B atau moderat. Karakteristik lempung sedang dan pasir berlempung. Sudut kemiringan amannya itu 1:1 dengan rasio 45 derajat. Dan shoring yang diperlukan itu kurang lebih 1,2 meter depth. Yang ketiga ada tipe C tidak stabil, karakteristiknya seperti pasir,
kerikil, dan tanah jenuh air. Dengan sudut kemiringan itu 1/1/2 banding 1 dengan rasio 34 derajat, dan shoring yang diperlukan itu kurang lebih 0,6 meter depth. Jenis tanah yang terakhir tipe D sangat tidak stabil seperti tanah lunak dan lumpur fill. Dengan sudut kemiringan aman itu, dengan deskripsinya, vertikal itu tidak diperbolehkan, dan shoring yang diperlukan itu semua depth. Lanjut pada 13.2.2 yaitu sistem penurapan atau shoring atau shielding. Fungsi penurapan antara lain, yang pertama mencegah longsor dinding galian, melindungi pekerja dari runtuhan tanah, memungkinkan pekerja aman pada kedalaman kurang lebih dari 1,2 meter, dan kemudian pada jenis-jenis sistem penerapan. Jenis yang pertama yaitu timber shoring, materialnya yaitu kayu blok 10 x 10 cm, pengaplikasian galian dangkal dan darurat. Kedalaman maksimal yaitu 3 meter dan kelebihannya yaitu murah serta mudah didapat. Yang kedua, steel sheet pile dengan material baja profil sheet, pengaplikasiannya galian dalam dan tanah lunak. Untuk maksimal kedalaman itu 10 meter, kelebihannya kuat dan reusable. Selanjutnya ada hydraulic shoring dengan material piston hydraulic panel, pengaplikasian galian cepat, akses sempit. Maksimal kedalamannya itu 6 meter dan kelebihannya yaitu instalasi cepat dan aman. Selanjutnya ada trench box, materialnya steel frame portable, pengaplikasiannya galian panjang atau pipe laying, kedalaman maksimal 5 meter, kelebihannya mobile serta proteksi yang lebih optimal. Yang terakhir, slurry wall dengan material bentonite dan beton, pengaplikasian galian sangat dalam dan urban dengan maksimal kedalaman itu 30 meter, serta kelebihannya itu stabil dan minim getaran. Formula pada 13.2 yaitu tekanan tanah lateral pada dinding galian dengan rumus P sama dengan KA dikali Y dikali H, dimana P sama dengan tekanan tanah lateral dengan satuan km per meter kubik, kN per meter kuadrat. KA sama dengan koefisien tekanan aktif tanah dalam kurung 0,3 hingga 0,5 untuk tanah umum. Kemudian Y, berat volume tanah pada kisaran 16 hingga 20 kN per meter kubik. Dan H yaitu kedalaman galian dengan satuan meter. Lanjut pada 13.2.3 yaitu prosedur keselamatan galian. Pada prosedur keselamatan galian ini terdapat beberapa checklist ketiga pekerjaan galian yang seharusnya dimonitoring terlebih dahulu untuk menjaga keselamatan para pekerja. Checklist yang pertama itu ada survei utilitas bawah tanah sebelum galian, call before you dig. Yang kedua yaitu instalasi shoring sesuai kedalaman dan jenis tanah. Yang ketiga, akses masuk atau keluar galian setiap 7,5 meter, tangga atau ram. Yang keempat, peralatan darurat seperti rescue tripod, harness, dan gas detektor. Yang kelima yaitu monitoring cuaca, hentikan kerja saat hujan deras. Yang keenam, barricade and signage di perimeter galian. Yang ketujuh, pekerja harus memiliki sertifikat ketiga galian. Pada bab ini juga terdapat contoh soal terapan, tetapi saya akan langsung lanjutkan saja pada 13.3. Instalasi pipa dan penyambungan.
Kualitas instalasi pipa menentukan kinerja jangka panjang sistem drainase dan sewerage. Prosedur yang benar mencegah kebocoran, infiltrasi, serta kegagalan struktural. Pada 13.3.1, persiapan bedding dan backfilling. Bedding, atau bisa kita sebut juga dengan dasar pipa, memiliki fungsi sebagai berikut: distribusi beban merata, mencegah titik stres pada pipa, menggunakan material pasir halus kerikil 5 hingga 20 mm atau material granular tergradasi dengan ketebalan 10 hingga 15 cm di bawah pipa, 15 hingga 30 cm di atas pipa sebelum backfill. Adapun formula pada 13.3 yaitu kompaksi backfill. Yang pertama, Proctor density kurang lebih sama dengan hingga 90 sampai 95% untuk area di bawah jalan, dan kurang lebih atau sama dengan 85 hingga 90% untuk area hijau. Kemudian lanjut pada 13.3.2 yaitu teknik penyambungan pipa. Adapun metode penyambungan berdasarkan material pipa yaitu seperti yang pertama ada PVC, menggunakan metode sambungan socket spigot ditambah rubber gasket. Kemudian dengan prosedur kunci yaitu bersihkan soket, lubrikasi, push hingga mark dengan testing air test 0,3 hingga 0,5 bar. HDPE dengan metode sambungan boot fusion atau electrofusion dengan prosedur kunci permukaan rata, suhu 200 hingga 220 derajat Celcius, cooling time dengan testing visual inspection plus pressure test. Lanjut material pipa beton dengan metode sambungan mortar joint atau rubber gasket dengan prosedur kunci ratakan permukaan, aplikasikan mortar, cure 24 jam dengan testing smoke test atau air test. Kemudian material pipa yang terakhir adalah GRP dengan metode sambungan flange atau coupling dengan prosedur kunci alignment presisi, cirque, bolt sesuai space dengan testing hydrostatic test. Adapun prosedur quality control sambungan terdapat 4 poin yang harusnya di checklist, yaitu yang pertama, visual inspection, tidak ada celah, gasket terpasang dengan rapat dan benar. Yang kedua, alignment check, pipa lurus, tidak ada offset, kurang lebih dari 5 mm. Yang ketiga, pressure test 1,5 dikali tekanan operasi selama 30 menit, tidak ada drop. Yang keempat dan yang terakhir, dokumentasikan foto setiap sambungan, catat lokasi serta tanggal. Lanjut pada 13.3.3 yaitu testing and commissioning. Pada jenis testing pipa menggunakan metode penyambungan berdasarkan material pipa. Metode air test, pengaplikasiannya itu pipa tekanan rendah, dan pada tekanan atau prosedur menggunakan 0,3 hingga 0,5 bar selama 30 menit. Untuk kriteria lurus, drop kurang lebih 0,05 bar. Kemudian pada smoke test, pengaplikasiannya itu deteksi kebocoran sewerage. Tekanan prosedur, asap non-toksik, observasi permukaan. Kriteria lurus, tidak ada asap muncul di permukaan. Metode selanjutnya CCTV inspection. Pengaplikasiannya inspeksi visual internal, tekanan atau prosedur kamera crawler atau recording.
dengan kriteria lurus, tidak ada defek, join baik. Metode hidrostatik test dengan pengaplikasian pipa tekanan tinggi. Tekanan atau prosedur 1,5 dikali desain pressure selama 2 jam. Kriteria lurus, tidak ada liak, strain gauge normal. Kemudian lanjut pada keselamatan dan kesehatan kerja. Pekerjaan konstruksi drainase dan sewerage memiliki risiko tinggi, galian dalam, ruang terbatas, gas beracun, dan peralatan yang berat. Adapun implementasi ketiga yang ketat wajib untuk melindungi pekerja dan masyarakat. Pada poin 13.4.1, risiko utama dalam pekerjaan infrastruktur bawah tanah. Risiko yang pertama adalah longsor galian. Penyebabnya karena tanah tidak stabil serta shoring yang kurang. Dampaknya tertimbun, fatal hingga kematian. Mitigasinya, shoring sesuai depth dan monitoring cuaca. Risiko selanjutnya gas beracun H2S atau CH4. Penyebabnya dekomposisi air limbah serta ruang yang terbatas. Dampaknya keracunan ataupun ledakan. Mitigasinya gas detektor, ventilasi, permit to work. Selanjutnya kejutan listrik. Kontak dengan kabel bawah tanah. Dampak luka bakar bahkan hingga henti jantung. Dengan mitigasi kalbafordik, kabel detektor, serta grounding. Kemudian selanjutnya jatuh ke galian. Bariket tidak diedukasi dan akses yang buruk. Dampaknya cedera serius. Mitigasinya bariket 1 meter dari tepi, tangga atau ram, dan harness. Alat berat. Kemudian risiko selanjutnya alat berat. Penyebab blind spot operator serta komunikasi yang buruk. Dampaknya tertabrak atau tertimpa. Dengan mitigasi spotter, komunikasi radio, exclusion zone. Noise dan debu. Penyebab ekskavator dan cutting serta trafik. Dampaknya gangguan pendengaran dan pernapasan. Mitigasinya menggunakan APD seperti earplug, masker, serta water spray. Selanjutnya pada poin 13.4.2 yaitu prosedur kerja aman di ruang terbatas dalam kurung confined space. Manhole, tangki, dan pipa besar dikategorikan sebagai confined space dengan risiko yang khusus. Pada formula 13.4 persyaratan ventilasi ruang terbatas yaitu air change rate kurang lebih sama dengan 20 volume change per jam. Dengan beberapa checklist entry confined space seperti yang pertama, permit to work issue and approve. Atmospheric testing O2 19,5 hingga 23,5%. H2S kurang dari 10 ppm serta LEL kurang dari 10%. Yang ketiga, ventilasi mechanical running minimal 15 menit sebelum entry. Yang keempat, rescue tripod dan harness terpasang di manhole. Attendant standby yang kelima, attendant standby di luar dengan komunikasi radio. Dan yang keenam, emergency response plan dan equipment ready. Lanjut pada poin 13.4.3
yaitu alat pelindung diri atau bisa kita singkat dengan APD wajib. Pada tabel 13 pada tabel berikut APD minimal untuk pekerjaan drainase dan sewerage. Aktivitas yang pertama yaitu galian umum. APD wajibnya itu seperti helm, sepatu safety, rompi, dan sarung tangan. APD tambahan atau situasional seperti kacamata safety dan air plug. Aktivitas selanjutnya yaitu pekerjaan dalam galian. APD wajib seperti helm, sepatu safety, rompi, sarung tangan, harness, dan lifeline. Dengan APD tambahan gas detektor portable. Selanjutnya aktivitasnya yaitu confined space entry dengan APD wajib seperti helm, sepatu safety, rompi, sarung tangan, harness, lifeline, respirator, full body harness, serta tripod rescue. Dengan APD tambahan seperti SCBA dan emergency escape mask. Aktivitas selanjutnya yaitu pekerjaan dengan alat berat. APD wajibnya yaitu helm, sepatu safety, rompi, sarung tangan, harness, lifeline, respirator, full body harness, tripod rescue, high visibility clothing, dan ear protection. Dengan APD tambahan atau situasional seperti flagman dan radio komunikasi. Kemudian aktivitas selanjutnya dan yang terakhir yaitu penanganan air limbah. Dengan APD wajib sama seperti tadi dan ditambahkan seperti waterproof boots, face shield, dan apron. Kemudian untuk APD tambahan atau situasional yaitu chemical resistant gloves. Kemudian lanjut pada poin 13.5 yaitu pemeliharaan rutin dan berkala. Infrastruktur drainase dan sewerage hanya efektif jika dipelihara secara konsisten. Rencana pemeliharaan yang terstruktur memperpanjang umur aset dan mencegah kegagalan mendadak. Pada 13.5.1 yaitu klasifikasi kegiatan dan pemeliharaan dengan beberapa jenis, yaitu yang pertama harian dengan frekuensi setiap hari kerja. Aktivitas utama inspeksi visual inlet, sampah floating, dan laporan gangguan. Target deteksi dini masalah. Jenis kedua yaitu mingguan dengan frekuensi 1 kali per minggu dengan aktivitas utama pembersihan inlet atau grate, skimming surface kolam dengan target cegah clogging. Jenis yang ketiga yaitu bulanan dengan frekuensi 1 kali per bulan dengan aktivitas utamanya flushing saluran, check valve operation, dan pump test dengan target maintenance performance. Jenis yang ketiga yaitu tahunan dengan frekuensi 1 kali per tahun. Aktivitas utama CCTV inspection, structural assessment, serta major cleaning.
dengan target Asset Condition Survey. Jenis yang terakhir yaitu periodik, frekuensinya 3 hingga 5 tahun. Aktivitas utama rehabilitation, pipe relining, serta pump overhaul dengan target extend asset life. Selanjutnya 13.5.2 yaitu teknik pembersihan saluran. Dengan metode pembersihan yaitu yang pertama manual flushing menggunakan alat water truck atau hose. Pengaplikasiannya yaitu saluran kecil dan debris ringan. Efektivitasnya sedang dan biayanya rendah. Metode yang kedua yaitu high pressure jetting menggunakan alat water jet dengan kekuatan 100 hingga 300 bar. Pengaplikasiannya saluran tersumbat dan grease buildup. Efektivitasnya tinggi dan biayanya yaitu sedang. Selanjutnya mechanical rodding dengan menggunakan alat flexible rod ditambah cutter. Pengaplikasian akar pohon serta hard deposit. Efektivitasnya cukup tinggi serta biayanya sedang. Selanjutnya ada vacuum suction menggunakan alat vacuum truck. Pengaplikasiannya sedimen removal dan wet debris. Efektivitas sangat tinggi, biayanya juga cukup tinggi. Yang terakhir CCTV flash cleaning menggunakan alat kamera crawler serta jetter. Pengaplikasian inspeksi ditambah cleaning terintegrasi dengan efektivitas optimal serta biaya cukup tinggi. Formula 13.5 yaitu frekuensi pembersihan optimal F cleaning sama dengan dalam kurung sedimentation rate dikali allowable deposit per cleaning capacity. Di mana F cleaning sama dengan interval pembersihan dalam kurung bulan, sedimentation rate sama dengan laju pengendapan dalam kurung cm per bulan, kemudian allowable deposit sama dengan deposit maksimal sebelum clogging dalam kurung cm, dan yang terakhir cleaning capacity sama dengan kapasitas pembersihan per sesi dalam kurung persenan. Lanjut pada 13.5.3 yaitu sistem manajemen aset infrastruktur. Komponen aset manajemen sistem yang pertama inventory database. Lokasi, dimensi, material, tahun instalasi setiap aset. Yang kedua condition assessment. Rating kondisi 1-5 berdasarkan inspeksi rutin. Yang ketiga, risk matrix, yaitu prioritas maintenance berdasarkan criticality dikali kondisi. Selanjutnya yaitu work order system, tracking kegiatan maintenance dari planning hingga completion dengan budget planning, alokasi anggaran berdasarkan life cycle cost analysis.
Lanjut pada 13.6, infrastruktur yang telah mencapai akhir umum, desain, atau mengalami kerusakan dapat direhabilitasi untuk memperpanjang masa layanan. Seringkali lebih ekonomis daripada harus melakukan pergantian total. Pada 13.6.1 yaitu kriteria rehabilitasi versus penggantian. Formula 13.6 yaitu analisis ekonomi rehabilitasi. BCR rehab sama dengan dalam kurung biaya ganti baru dikurang biaya rehab dibagi per dalam kurung umur tambahan dikali biaya operasi tahunan, gimana BCR rehab lebih dari satu berarti harus melakukan rehabilitasi yang lebih ekonomis. Tetapi BCR rehab kurang dari satu berarti penggantian baru yang lebih ekonomis. Selanjutnya, kriteria keputusan rehabilitasi versus penggantian. Kondisi infrastruktur. Kerusakan kurang dari 30% dengan umur kurang dari 15 tahun. Direkomendasikan sebaiknya rehabilitasi minor dengan justifikasi biaya yang rendah dan sisa umur yang cukup panjang. Kondisi infrastruktur yang selanjutnya yaitu kerusakan 30 hingga 60% dengan umur 15 hingga 25 tahun. Direkomendasikan sebaiknya rehabilitasi mayor dan CIPP dengan justifikasi extend life 10 hingga 15 tahun dan justifikasi cost efektif. Selanjutnya, kerusakan lebih dari 60% dan umurnya lebih dari 25 tahun. Direkomendasikan sebaiknya melakukan penggantian baru dengan justifikasi rehab tidak ekonomis, risiko kegagalan yang cukup tinggi juga. Selanjutnya, kapasitas tidak memadai. Direkomendasikan sebaiknya melakukan penggantian dan upsizing dengan justifikasi rehab tidak solve capacity issues. Kondisi infrastruktur yang terakhir, lokasi sangat dalam dan sensitif. Direkomendasikan sebaiknya menggunakan transit rehab atau CIPP dengan justifikasi minim gangguan dan biaya galian cukup tinggi. Kemudian pada 13.6.2 yaitu teknologi rehabilitasi pipa. Terdapat beberapa metode, yaitu pada metode yang pertama CIPP atau bisa kita sebut dengan cure in place pipe. Deskripsinya, lining resin yang dikeraskan di dalam pipa lama. Pengaplikasian, rehabilitasi struktural dan non-struktural. Umur tambahan 30 hingga 50 tahun. Biaya relatif sedang ke tinggi. Kemudian ada slip lining dengan deskripsi, masukkan pipa HDPE atau PVC lebih kecil ke pipa yang lebih lama dengan aplikasi rehabilitasi struktural dan reduksi kapasitas dengan umur tambahan pipa kurang lebih 20 hingga 30 tahun. Biaya relatifnya yaitu sedang. Selanjutnya ada pipe bursting. Pecahkan pipa lama, tarik pipa baru sekaligus dengan aplikasi ganti pipa dengan diameter yang sama ataupun yang lebih besar. Umur tambahan
kurang lebih 50 tahun. Ya, tetapi memiliki biaya relatif yang tinggi. Kemudian lanjut spray lining, yaitu dengan deskripsi semprot coating eksplosi atau polimer ke dinding pipa yang bocor. Pengaplikasian rehabilitasi non-struktural serta mencegah korosi, tapi memiliki umur tambahan yang tidak terlalu lama, berkisar 10 hingga 20 tahun, dengan biaya relatif yaitu rendah. Kemudian selanjutnya growting atau injection. Injeksi resin ke celah atau retakan pipa dengan pengaplikasian seal lead minor serta stabilisasi tanah sekitar dengan umur 5 hingga 10 tahun serta memiliki biaya yang cukup rendah. Selanjutnya, prosedur evaluasi kondisi infrastruktur. Terdapat beberapa langkah asesmen kondisi. Yang pertama, desktop study, yaitu review as-built drawing, maintenance history, serta compliance record. Yang kedua ada CCTV inspection, visual internal condition, defect mapping (retak), root intrusion, serta joint failure. Selanjutnya structural testing, deflection measurement, wall thickness (untuk metal), dan load test. Hydraulic testing, flow capacity verification, infiltration atau exfiltration measurement. Dan yang terakhir, condition rating, scoring 1-5 (1 sama dengan baru dan 5 sama dengan gagal) berdasarkan standar NASCO atau PACP. Kemudian lanjut condition rating scale untuk pipa sewerage. Rating 1 berarti excellent, deskripsi tidak ada defect, performa yang optimal, tindakan rekomendasi rutin maintenance saja. Rating selanjutnya itu 2 atau good, dengan deskripsi minor defects, tidak affect performance, dengan tindakan rekomendasi preventive maintenance. Yang ketiga fair, dengan deskripsi moderate defects, monitoring diperlukan. Tindakan rekomendasi rehabilitasi minor dalam 2 hingga 5 tahun. Rating keempat atau poor, dengan deskripsi significant defects dan performance menurun, dengan tindakan rekomendasi rehabilitasi mayor dalam 1 hingga 2 tahun. Rating kelima atau fail, dengan deskripsi structural failure dan tidak berfungsi, dengan tindakan rekomendasi sebaiknya melakukan penggantian segera atau emergency repair. Kemudian pada halaman terakhir di sini terdapat beberapa latihan soal yang tidak perlu saya bacakan. Baik, itu saja yang mungkin dapat saya sampaikan. Saya lakukan perkenalan ulang. Nama saya Muhammad Rafli Hayat dengan NIM E1A123120, dosen pengampu Pak Agustan pada mata kuliah Drainase Perkotaan. Baik, itu saja. Apabila ada salah kata, mohon maaf karena saya cuma manusia biasa. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.